Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Janah, saya dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu kedudukan hadis dan ingkar sunnah dari mata kuliah studi hadis. Hadis menurut bahasa atau etimologi adalah perkataan, pembicaraan, ucapan, dan cerita. Hadis menurut syar'i atau istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik perbuatan, perkataan, dan penetapan, pengakuan, atau takrir. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu hukum yang tidak jelas yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis yang dilihat dari banyak sedikitnya perawinya. Yang pertama ada hadis mutawir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau periwayat, dan mereka periwayat yang tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawir sudah pasti hadis yang sahih. Yang kedua itu ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkatan mutawir. Imam At-Tirmizi membagi hadis ahad ini menjadi 3 macam, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad dan periwayatnya adalah orang yang kuat ingatannya, adil juga matan isi kandungannya, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan juga Al-Quran. Hadis hasan, yaitu hadis yang banyak sumbernya atau jalannya, dan di kalangan perawinya tidak ada yang disangka dusta dan tidak syadz. Hadis doif, yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya, dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak doif, syadz, dan cacat. Macam-macam hadis menurut periwayat sanadnya. Yang pertama, hadis yang bersambung sanadnya, atau hadis marfu dan mausul. Yang kedua, hadis yang terputus sanadnya. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidak sampai ke Nabi Muhammad, dan hadis ini masuk ke dalam kategori hadis doif. Hadis ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hadis mualla, hadis mursal, hadis mudalas, hadis munqati, dan hadis mukdol. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikas Adi Nur Akbar. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dalil-dalil kehujahan hadis. 1. Hadis yang timbul dari Nabi dalam posisi dan kedudukannya sebagai al-tabligh yang harus mengkomunikasikan atau menyampaikan risalah Islam kepada umat. 2. Hadis-hadis yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai mengutus tentara, pengelola harta negara, mengangkat hakim, dan sebagainya. 3. Hadis yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim, yaitu kepada Nabi menghukum dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan umatnya. Selanjutnya, ingkar sunnah. 1. Pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab yang mempunyai arti diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Al-Askari membedakan antara makna inkar dan al-juhdu. Kata al-inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan disertai pengetahuan, sedang al-juhdu terhadap sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Apriansa Siwan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan-kawan saya, yaitu sejarah ingkar sunnah. A. Ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i yang menolak hujanah sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik mutawatir atau ahad. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah pernah didatangi oleh seorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab teman-temannya yang menolak seluruh sunnah. Muhammad Abu Zahra berkesimpulan bahwa ada kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu 1. Menolak sunnah secara keseluruhan. Dengan golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujah.
2. Tidak menerima sunnah kecuali semakna dengan Al-Quran. B. Ingkar sunnah modern. Al-Maududi yang dikutip oleh Khadim Hussein Ilahi Najasyi, seorang guru besar Fakultas Tarbiyah Jamiah Ummi Al-Qura Taif. Demikian juga dikutip beberapa ahli hadis juga mengatakan bahwa ingkar sunnah lahir kembali di India setelah kelahirannya pertama di Irak pada masa klasik. Tokoh-tokohnya ialah Syed Ahmad Khan, Chiragh Ali, Maulvi Abdullah Jakralevi, Ahmad ad-Din Amrat Seri, Aslam Chiraghburi, Ghulam Ahmad Parwez, dan Abdul Khalid Malwadah. Syed Ahmad Khan sebagai penggagas sedang Chiragh Ali dan lainnya sebagai pelanjut ide-ide Abu Al-Hujail pemikiran ingkar sunnah tersebut. Sebab utama pada awalnya timbul ingkar sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad ke-19 Masehi di dunia Islam. 3. Pokok ajaran ingkar sunnah. Di antara ajaran-ajaran pokoknya adalah sebagai berikut. A. Tidak percaya pada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. B. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. C. Syahadat mereka isyhadu bi anna muslimin. Solat mereka bermacam-macam, ada solatnya 2 rakaat dan ada hanya eling saja atau ingatan. Yang E. Puasa wajib hanya bagi orang-orang yang melihat bulan saja. Lalu kalau seorang saja yang melihat bulan maka dialah yang wajib berpuasa dan lainnya. 4. Alasan pengingkaran sunnah. Terdapat 2 hal yang menjadi argumen besar para pengingkar sunnah sebagai alasan dan landasan yang digunakan. Argumen-argumen nakli dan argumen-argumen non-nakli. A. Argumen-argumen nakli. Yang dimaksud dengan argumen-argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. B. Argumen non-nakli. 1. Demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Al-Quran atau Syafi'i dan lainnya.